Halo teman-teman, selamat datang kembali di video kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jadi di video ini kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Simak terus videonya ya. Dadah. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung keberlangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ reproduksi ini akan membentuk sistem reproduksi yang ada dalam tubuh kita. Seperti sel kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk struktur dan fungsi organ reproduksinya masing-masing, kita akan membahasnya satu persatu. Dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kemih, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons, korpus, dan cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons, korpus, plongniosum. Korpus plongniosum ini akan membungkus uretra. Uretra penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum. Skrotum atau kantong pelit. Skrotum merupakan kantung kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan skrotum kanan. Di antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum dapat mengerut dan dapat mengendor. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang membuat skrotum tersebut menjadi skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhu di sekitar testis. Yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius, pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum, sehingga testis bergerak, mendekat atau menjauhi tubuh. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi dalam, yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus semiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kemih. Saluran kemih pria terdiri dari epidemis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kemih ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis ke luar tubuh melalui penis. Nah teman-teman, inilah strukturnya. Struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Nomor 1 merupakan vas deferens, sebagai saluran yang dilalui sperma dari epidemis menuju fascicula seminalis atau kantong sperma. Nomor 2 adalah vas efferens, saluran yang mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epidemis. Nomor 3, epidemis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma secara sementara. Nomor 4, lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus semiferus. Nomor 5, epidemis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Dan nomor 5 adalah tubulus semiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Dan bagian-bagian organ reproduksi pria terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh fascicula seminalis, menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Cairan ini juga menormalisasikan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basah pada sperma. Cairan ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar Koper menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina.
Kita akan membahas organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau saput darah. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi antara vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium majora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium majora dan minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut dengan kolitoris. Pada kolitoris terdapat korpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang direproduksi oleh kelenjar beortalir. Lendir berguna saat kointus mempermudah kelahiran bayi. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim baik saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut dengan cervix atau mulut rahim. Di bagian luar, uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadinya kehamilan, di mana uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumbe-rumbe untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berfungsi sebagai pembuahan atau fertilisasi. Dan organ reproduksi terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan ovarium kiri. Fungsi ovarium yaitu penghasil sel telur atau ovum. Nah, teman-teman, inilah catatan untuk setiap organ reproduksi pada pria dan fungsi sesuai dengan pembahasan kita pada sebelumnya. Dan berikut ini adalah catatan untuk setiap organ reproduksi pada wanita beserta fungsinya. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kita akan membahas tentang proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma atau gamet jantan, sedangkan oogenesis proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, sedangkan proses oogenesis sudah berlangsung saat wanita masih berada dalam kandungan. Proses spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pengandaan. Sel primordial mengalami pembelahan secara mitosis atau berulang-ulang untuk membentuk spermatogonium. Tahap pertumbuhan spermatogonium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Tahap pematangan, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermalase. Fase ini dipengaruhi oleh testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Proses gametogenesis berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oogenesis memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengandaan terjadi dalam ovarium janin saat masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi proses hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 berukuran kecil.
Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadinya ovulasi. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Kira-kira apa saja ya yang terkandung dalam sperma manusia? Ini merupakan contoh struktur sperma yang ada pada manusia atau pada pria. Sedangkan ini merupakan contoh struktur ovum pada wanita atau pada manusia. Oke, sekian dari hasil video kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.